pagi, siang atau malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Kristianto Nathaniel Kainama. Nomor peserta PPG saya 2015 021 05714. Nomor induk mahasiswa 2022 084 705. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2023. Terima kasih. Okay, good morning everyone. Thank you for coming today. I hope everybody is doing okay, and then I'm Sir Chris, and hopefully we can have an exciting time learning our topic for today. Okay, now before we begin, I need to make sure that everybody is here. Pak Chris perlu absen, jadi apabila nama kamu dipanggil, nanti kamu langsung minta tolong angkat tangan aja ya, hadir, gitu ya. Oke. Nicholas, Janice, thank you. Josephine, thank you. Leora, thank you. Mandeline, thank you. Mike, Michael, Lika, Sean, thank you. Alexandra, Gracia. Tadi malam saya latihan nama ini. Jane, oke. Kanya, Steven. And okay, I think William is absent ya, Nicholas ya. Okay, William is absent. Okay, so we'll have 12 students today. Okay, jadi semoga kalian kabarnya baik, tetap bersemangat karena kita mau belajar, hari ini kita mau belajar yang namanya turunan kalkulus. Okay, jadi pertama-tama sebelum kita mulai, ini adalah class rules yang semoga kita semua bisa jalanin selama pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa, everybody udah already come on class on time. Saya yakin semua sudah siap untuk belajar. Dan juga pertama-tama with this one. Oke, Sir Chris suka sekali channel ini, motivation to study in YouTube. Sangat baik motivasinya, dan karena kalian adalah A+ student, and I believe that you have an A+ discipline. So I will show this. For me, it motivates me because I listen to this almost every day, different videos, inspiring as well. So I would like to play it for you. Here's the thing: if you want your future, Keep listening. there are going to be days when you're going to be so inundated with responsibility, and you are going to want to completely let go. There is no other way. In learning mathematics, kenapa? Why is it so important for me in to take it really this teaching business is serious? Because in my understanding, number one, some students don't like mathematics. They even hated mathematics, and I'm sad because in my life in learning mathematics, I love mathematics. Because in my experience, mathematics is about absolute. So mathematics is really about teaching you, okay, this is the regulations, this is the rules, this is the procedures you have to follow. So it talks about obedience. In bahasa Indonesia, it mentioned turunan kalkulus dan aplikasinya. But in English, generally, you will learn what's so-called differential calculus. Calculus is talking about change. It's talking about change. So, what I can say is this: everything in this world change, and the science, the mathematics to learn it is through calculus, one of them. And a big idea of calculus is two parts. Okay, the first one is differential calculus, which will start to scratch the surface this morning. And the next one is the integral calculus. That's the reverse process of the differential. Maybe it seems abstract, but we will see how it goes. Okay, so if you can open that, click and make copies. Okay, click and make copies, and then just try your best to
to go through it. Just try your best to put your name. That's the goal of the lesson. So I will explain, but I will let you read it. So there's a lot of questions, but have a look, and then if you know the answer, please just answer it with a simple thing. But if you do not know, just say I do not know. Hopefully we can get all the way to number 4. Hopefully, okay. I'll be menjelaskan satu langkah demi satu langkah, tapi kita akan go through dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 4. But we will see because this is the fun part. Okay. So anak-anak kita akan belajar supaya kalian tahu konsepnya dulu turunan fungsi itu apa. Konsep itu nomor 1. Kalau kalian nggak dapat konsepnya, ke bawahnya bakalan susah. Oke. Yang berikutnya adalah nanti ada aturan-aturannya. Fungsi yang paling gampang yang kita akan pelajarin adalah fungsi polinomial. Oke, kalian udah belajar ini, cuman mungkin namanya beda, tapi no problem. Aplikasinya, habis ini saya go through sebentar aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan kita, tapi in the world. Baru berikutnya kita akan pakai Wolfram Alpha untuk alat bantu ya, underline alat bantu, memecahkan perhitungan turunan. Oke. Now, yang pertama adalah kenapa sih kita harus belajar tentang Hani? Menurut Sir Chris adalah turunan memiliki banyak aplikasi yang relevan dalam masalah kehidupan sehari-hari. This is the relevance. Maybe not now, tapi this is the relevance. Kalian akan belajar ini di fisika, terkait pergerakan dan kecepatan. Turunan dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan, ada 2 hal dalam masalah pergerakan. Fisika udah ada ini, misalnya fungsi yang tergantung pada waktu, menghitung turunannya untuk mendapatkan fungsi kecepatan, dan turunan kedua mendapatkan fungsi percepatan. Ini intinya di fisika. Nanti we'll get through that one. Ini juga sama, percepatan, momentum. Nah, ini yang sedikit berbeda. Obat. Kenapa sih ada obat yang 3 kali sehari? Kenapa ada obat yang 2 kali sehari? Kenapa ada obat yang 1 kali sehari? Karena perubahan kadarnya dia itu beda-beda. Dan ada fungsinya. Makanya kita bisa tahu. Intinya gitu. Selama kita bisa dapat fungsinya, selepasnya mudah. Tapi karena kalau kita belum dapat fungsinya, sisanya susah. Dan fungsi yang didapat itu pada umumnya itu tidak seindah contoh soal di buku. Fungsinya adalah 2x plus 4. Fungsinya adalah x kuadrat plus 5x plus 6. Jadi turunannya gampang. Tidak seindah itu kenyataannya. Fungsinya bisa luar biasa, kombinasi antara aljabar, fungsi polinomial, kombinasi dengan trigonometri, kombinasi dengan exponential function. Itu bisa digabung semuanya. Dan untuk mencari turunannya secara manual, kita nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan komputer program untuk membantu mencari turunannya. The skills that you learn in this school adalah kalau fungsi-fungsi dasar turunannya seperti apa supaya dapat konsep besarnya dulu. Intinya seperti itu. Oke. Contoh berikutnya adalah struktur buat jembatan. Saya tidak terlalu banyak di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat turunan itu apa, karena tadi dari hasilnya belum semuanya mengerti turunan itu apa. Oke. Let me start with this. Siapa yang tahu tentang cara mencari gradien given 2 titik? Cara mencari gradien apabila diketahui 2 titik yang berbeda. Katakan yang tinggi. Oke, good. Thank you. Turun. Gradien itu adalah awal mula kita belajar turunan. Jadi sebenarnya kalian sudah belajar turunan dari kelas 8 ketika kalian belajar gradien. Gradien itu rumus dasarnya apa sih biasanya? Ada yang ingat nggak? Bagaimana rumus gradien? Delta Y bagi delta X. Ada yang lain? Delta Y bagi delta X. Ada yang lain? Tahu nggak kenapa dibilang delta? Karena difference. Paling besar itu di titik ini. Oke, karena difference. Nanti dengan turunan kedua, kita bisa tahu exactly where. Namanya inflection point. Titik di mana sebuah kurva berubah dari bisa bilangnya concave down into concave up.
Titik perubahan dari concave down to concave up itu namanya inflection point, di situ paling besar gradient. Dalam studi kasus ini, jadi nih misalnya ini sebuah roller coaster dirancang dengan lintasan yang mengikuti kurva fungsi tertentu. Pasti ada fungsinya. Tapi fungsinya itu dia sepotong-sepotong. Mulai dari 0 sampai ke 1 fungsinya ini. Mulai dari sini sampai ke sini fungsinya ini. Ganti-ganti terus fungsinya. Itu namanya piecewise function, tempel semua fungsinya. Gitu. Jadi mereka punya tuh track functionnya dia punya. Untuk memastikan keamanan penumpang perlu diketahui titik-titik di mana garis singgung terhadap kurva tersebut memiliki gradien tertentu. Karena kita ngomongnya safety. Jadi untuk gradien-gradien yang besar jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama di situ. Maksudnya incline yang paling steep itu jangan terlalu lama. Karena bisa nggak aman. Gitu. Jadi perhitungannya panjang. Gradien ini menunjukkan kemiringan lintasan pada titik tersebut yang penting untuk memahami kecepatan dan pergerakan roller coasternya. Karena itu kan laju perubahan. Kita mau tahu karena supaya menghasilkan efek sensasi yang keren, yang luar biasa, laju perubahan dari ketinggian sama jarak itu harus besar. Gitu. Itu sensasinya langsung kayak apa? Ada satu wahana namanya giant drop di mana-mana ada gitu ya. Itu vertical fall kan, free fall gitu kan. Nah itu kan laju perubahannya ya besar banget gitu kan, makanya orang bisa karena dia memang laju perubahannya itu cepat sekali dari ketinggian tertentu sampai ke bawah. Yang bukan akselerasi, betul, akselerasi bukan, karena kita nggak bicara tentang akselerasi. Yang bukan lagi yang mana? Kecepatan, bukan kecepatan memang, gradien itu kita ngomong kecepatan. Coba kita jalan. Setengah detik kemudian, dia posisinya ada di mana? Di sini. Setengah detik kemudian, dia posisinya apa di sini? Nilainya berapa kira-kira? Kira-kira nilainya setengah kali ya? Kira-kira. Oke? Saya gedein dulu biar kelihatan. Supaya nanti biar kalian ngerti cara bacanya. Oke. Di sini. Ya, waktu dia 0,5 berarti kira-kira di sini kan? Nah, artinya apa sih? Setengah detik kemudian, loh, kok dia malah berkurang? Jadi menurut pemahaman kalian pergerakan mobilnya bagaimana nih? Dari ini kan 1 meter, terus kok setengah detik kemudian dia posisinya udah di sini. Coba kita lihat sebentar saja di sebelah sini. Nih sini. Mungkin di situ 0,1 detik, setelah 0,1 detik nilainya berkurang dari 1 meter. What happened with the car? Mundur kan? Atau gerak ke kiri kan? Nah itu, jadi maksudnya adalah dari kurva ini, bukan masalah kalian bisa gambar kurvanya atau enggak. Kalian bisa baca kurvanya atau enggak. Gitu. Kalian bisa baca kurvanya atau enggak. Karena kurva ini tadi, kurva apa? Coba kita lihat. Kurva ini adalah posisi mobil terhadap waktu. Posisinya di mana? Kamu kalau dikasih kurva ini, kamu jadi tahu posisinya. Dia berarti, ini pertanyaan saya ini. Kalau tracknya cuma 1 gitu ya. Dia tadinya 1 meter dia di sini. Terus detik berikutnya posisinya berkurang. Berarti kan dia ngapain? Mundur kan. Jadi mundur. Mundur sampai di titik sini. Berapa dia posisinya? Oh, sampai ke titik tertentu. Mungkin sampai sini. Terus habis itu maju lagi. Waktu detiknya nyala, dia nilainya makin besar. Berarti setelah titik minimum, mobilnya ngapain? Maju lagi dia ke sana. Karena secara posisi seperti itu. Jadi kalian bisa mengerti perubahan posisi mobil hanya dengan bisa membaca kurva ini. Gitu. Berikutnya nih, kita kan lagi mau belajar turunan. Kalau begitu, di sini nih, gradien garis mulai dari titik ini sampai titik minimum, gradiennya minus atau positif? Minus. Artinya apa? Mundur.
atau gerak ke kiri. Jadi secara umum kalau gradiennya minus itu mobilnya gerak ke kiri. Karena pergerakan itu adalah vektor. Jadi kalau nanti gradiennya minus artinya apa? Geraknya ke kiri. Gradiennya positif artinya apa? Gerak ke kanan. Berarti kamu bisa baca, oke, ini mobilnya ini dari kalau dari nol ya, dari waktu kan mulai dari nol. Dia pertama gerak ke kiri dulu. Gerak ke kiri, gerak ke kiri, gerak ke kiri, gerak ke kiri, stop. Terus dia langsung balik arah. Dia langsung gerak ke kanan, terus gerak ke kanan. Jadi cara membacanya begitu. Gitu ya. Terus kalau kita ngomong, Pak, turunannya di mana? Oke. Laju perubahan, terus hapus ya. Habis ini kita langsung coba masing-masing, jadi kalian bisa baca, bisa coba. Oke? Laju perubahan posisi mobil terhadap waktu adalah kecepatan. Speedometer kalian satuannya apa? Kilometer per hour. Jarak kilometer, waktu hour, jadi kecepatan kilometer per hour. Laju perubahan jarak terhadap waktu hasilnya adalah kecepatan. Jadi kalau kita turunkan, kita cari turunan pertamanya, kamu dapat kecepatan. Let me show it to you. Nih, lihat deh. Lihat ke depan ya. Nih, saya enlarge. Di sini kita cobain semuanya. Oke, nih. Notasi apa ini tadi? Leibniz. Ini kan saya udah pernah bilang ini notasinya Leibniz. Jadi adalah 6T-2. Artinya apa 6T-2? Ini kecepatannya nih. Kita lihat gambarnya ya, kecepatannya. Kita lihat gambarnya. Begitu kerennya kita tinggal klik aja, nanti dia keluar langsung di atas, gambarnya langsung keluar. Itu form alpha. Ini membantu saya sekali untuk mengerti proses. Oke, ini kita lihat kecepatannya. Ini kan lihat kecepatannya tuh. Waktu awal-awal dia nilainya -2, terus waktu dia jalan terus ke sana, di sini kecepatannya 0. Kenapa 0? Karena dia memotong sumbu X kan, nilainya 0. Kenapa dia kecepatannya 0? Tadi dia lagi balik arah. Kenapa? Awal kan dia mundur. Terus dia maju kan. Jadi kalau pas kita mundur, sebelum mundur ke maju pasti berhenti sesaat. Berhenti. Nah, di sini nih dia berhenti. Jadi kalau ini kecepatan kamu tahu. Oh iya, di sini dia berhenti. Habis itu nilainya positif. Ini kan di atas sumbu X kan nilainya positif. Oke, berarti kalau kecepatan mobil nilainya positif dia gerak ke kanan. Tapi di sini nih negatif nih. Oh, dia gerak ke kiri. Gitu. Jadi hanya dengan garis ini tahu ini adalah fungsi kecepatan, kita langsung tahu. Di bawah sumbu X dia mulai gerak ke kiri. Di atas sumbu X dia gerak ke kanan. Pas potong sumbu X dia balik arah. Gitu. Jadi cuman dari sederhana tapi kamu bisa bacanya itu knowledge-nya lebih banyak. Karena kalau nyari turunannya, kalau kamu nggak bisa pun nyari turunannya, plugin aja langsung dapat. Benar-benar nggak ngerti caranya tuh, plugin aja langsung dapat. Tapi the issue adalah can you read the information? Gitu ya. Oke, so far ada yang mau tanya? Kira-kira apa? Pelan ya, karena ini topik baru, pasti masih banyak hal yang lainnya. Oke, kita kembali ke lembar kerja kalian. Coba sudah ada belum tadi lembar kerja ya, knowledge check, case study. Nah, worksheet. Boleh nggak kalian buka worksheet yang sudah ada di grup chat? Terus kalian pilih 1 atau 2 yang kalian mau, yang mana dari worksheet tersebut. Ini kan saya sediain 12. Saya sediain 12, kalian pilih 1 atau 2. Terus yang perlu dikerjakan apa? Yang perlu dikerjakan adalah, lihat seperti ini. Ini kan sudah ada nih grafiknya yang kayak tadi. Sudah ada grafiknya seperti ini. Baik ya. Kurva ini kamu kopas, screenshot aja. Bisa ya screenshot, terus paste di bawah sini. Terus kalian cari turunannya. Gimana cara cari turunannya? Scroll aja ke bawah. Nanti dia lihatnya ada nih. Cari notasi Leibniz.
nanti, bukan hari ini, kalau kalian mau lihat step by step caranya, kalau pakai Wolfram Alpha, dia langsung kasih tahu supaya kalian terbantu. Pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, step 3 harus ngapain, step 4, step 5, sampai terakhir. Oke, simplify, jawabannya ini. Gitu. Jadi nanti kalian bisa coba step by step solution. Keluar nggak di login kalian step by step solutionnya? Ada nggak? Step by step solution ada nggak? Nanti coba Wolfram Alpha ya. Oke, sudah. Nah sekarang Sir Chris minta kalian buka yang lembar kerja, terus pilih 1 atau 2 soal, terus coba masukkan ke Wolfram Alpha untuk mendapatkan kurvanya sama kurva turunannya. Cara cari kurva turunannya, lihat di sini nanti ada tulisan derivatif. Ini ada garis biru, kamu klik, dia langsung keluar gambarnya. Ini juga di kopas. Terus kamu coba baca kira-kira seperti apa. Yes. Iya, kalau login kalian berarti butuh ya. Ya, berarti nggak bisa step by step, harus login guru berarti. Oke, tapi yang bisa kalian lakukan yang tadi, coba ambil gambarnya, terus kalian bisa baca nggak kurvanya. Oke, coba ya, lembar kerjanya sudah di copy semuanya. Oke, coba kalian pilih satu atau 2, terus coba kopas functionnya, terus kopas hasil grafiknya, nanti kita lihat hasilnya. Oke? Yuk, silakan. Mungkin, nah pas nih, kan berenam, mungkin bisa kerja berdua. Mungkin dengan teman depan belakang boleh ya, depan belakang atau kiri kanan, kalian bisa team up, gitu ya. Jadi nanti masing-masing kerjain satu-satu, terus nanti coba di komentarin grafiknya tuh bacanya seperti apa. Coba ya. Yuk, silakan. Kalian bisa team up, ya mejanya digeser, bangkunya digeser. Oke, nanti kita coba. Oke? Ya, oke, team up. Coba ya, kalian mau pilih yang mana kalian? Mana kalian? Nomor 3. Oke, 3 udah 1. Oh, betul tadi. Terus itu kita bicara tentang laju perubahan suhu kan? Terus turunannya mana? Nah, coba kerjain turunannya. Terus kira-kira coba artinya apa sih? Kalau kalian coba baca itu artinya apa sih? Nah, coba kalian komentarin. Artinya apa sih? Gitu. Laju perubahan suhu nomor 3 ya. Kalian rencananya mau pilih yang nomor, oke. Mau rencananya mau pilih yang nomor berapa? Kalian sudah selesai? Kamu bakteri terus, ini functionnya. Terus, ini functionnya. Ini apanya? Oke, mirip. Terus ceritanya bagaimana? Ini kalau yang function dibaca Mhm. zero Mhm. atau zero minutes Mhm. awalnya kan masih ada dan nanti lama-lama dia increase. Sedangkan over here increase very short. Sharp ya, 2000 segala macam ya. Oke. Oke, terus kalau turunannya? Tapi artinya apa? Apa artinya kira-kira? Dari ini kan berarti laju perubahan bakterinya kan? Oh, jadi the rate of change juga. Rate of change-nya itu nilainya, kita lihat nilainya di berapa nih angkanya nih? Misalnya berapa nih? Saya nggak kelihatan. Ini berapa? 35. 35. 35 itu dia berubahnya itu berapa nilai angkanya di sini? Antara berapa kira-kira? Ya, berarti perubahan di titik itu adalah 750 bakteri. Perubahannya tuh di situ. Tapi kalau kamu makin ke sana lagi, ini waktu berapa? Ini perubahannya udah ribuan misalnya. Jadi laju perubahannya itu eksponensial juga. Dia berubahnya tuh eksponensial, penambahannya tuh enggak.
penambahan ini kan bisa linear 750, 750, 750 itu kan penambahan linear. Ini penambahannya juga eksponensial juga. Itu artinya grafik yang di bawah. Gitu makanya when talking about COVID, ya itu lajunya segitu. Makanya nggak kira-kira waktu itu orang satu dunia tuh bisa kena karena memang laju perubahan multiplikasi virusnya itu ya eksponensial. Makanya kita bisa prediksi gitu kan. Kalau dalam exponentially increase segitu banyak, dalam berapa saat semua orang di dunia ini bisa kena, kita tinggal lihat aja DA-nya mau berapa. Makanya orang tahu dalam 30 hari kan ada tuh di TV, dalam 30 hari sekian juta orang udah pasti kena gitu kan. Ya salah satunya gampangnya ya begini, lihat aja kurvanya. Dalam 30 hari berapa dia paling tingginya. Gitu sih, itu makanya kalau teknis detail turunannya gimana menurut Serkis itu nanti. Tapi kamu harus bisa baca grafiknya. Karena kalau nggak bisa baca grafiknya, useless. Karena nantinya juga in the application-nya fungsinya nggak indah gitu loh. Fungsinya tuh berantakan, benar-benar berantakan seberantakan mungkin. Makanya baru kita harus cari turunannya pakai ini. Tapi kan konsepnya udah tahu. Oke? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, link yang kalian kerjakan salah satu, boleh nggak taruh di grup chat, nanti Serkis buka di depan. Oh ini Michael udah ya, Michael sudah. Ini yang tadi apa yang, oh ini yang tadi. Ini yang tadi, gitu. Ini yang sekarang ya, ini yang sekarang ya. Oke, kita lihat yang ini ya. Oke. View. Zoom. Oke. Oke. Udah ya, Michael sama Sean udah. Terus kita lihat ada lagi. Michael sama Sean udah. Ada lagi nggak? Ini kenapa nih? Task notification. Yang lain, nah Leora juga sudah masuk, kita lihat ya. Oke. Turunannya itu, bagus, bagus. Oke, good. View, zoom, 150, oke. Oke, sip. Ini Leora, ini kan turunannya, bisa nggak kamu juga kopas grafik dari turunannya, ya, grafik dari turunannya juga. Yes, grafik turunannya. Terus nanti nama kalian mungkin udah ya, nih udah Leora juga udah, terus Madeline juga udah, Leora. Madeline juga udah, coba kita lihat Madeline punya. Madeline kamu kerjain yang ini ya. Madeline kamu kerja nomor 1 ya? Nomor 3 juga. Fungsi turunannya udah. Oke. Ini nomor 4 siapa yang kerjain tadi? Bingung? Nggak apa-apa. Ganti, boleh. Jadi nomor 3 ya. Oke, Madeline nomor 3. Kemudian Leora kamu ambilnya tadi nomor 1 ya, nomor 1, Sean sama Michael nomor berapa? 3 sama 12. Oke. Sama 12. Wow, oke. Sip. Oke. Sean atau Michael boleh coba dong kamu jelasin sedikit ini apaan sih, biar yang lain kan nggak ada yang ngerjain 12. Sebentar aja. Ke depan, kamu jelasin aja ini maksudnya apa gitu-gitu. Yuk, coba. Yang mana? Y-nya. Oke, terus? Ini makhluk, oke. Terus? Oke, ini tipe 2 sama P ya. Oke. Itu kurvanya, oke. Terus kurva yang bawah ini apa? Cos graph itu apa hubungannya dengan yang atas? Turunannya dari Yang atas. Terus
Di sini apa yang terjadi? Gimana? Oke. Di sini. Mundur, tulisan mundur. Oke, terus stop di sini. Kita lagi posisinya, berarti saya maju lagi. Terus dan maju lagi. Oke, itu posisinya begitu. Terus yang di bawah, ya. Yang ini gimana? Ini kan awal-awal nih. Ini awal-awal dia nilainya negatif. Artinya apa? Nilainya negatif. Mundur. Iya kan? Mundurnya awal mulai cepat gitu kan? Mulai cepat. Terus dia saya masih tetap mundur nih. Masih tetap mundur tapi pelan-pelan kan? Akhirnya pelan. Terus saya stop. Terus maju lagi. Pelan makin cepat. Kamu lebih cepat pelan. Konsen. Ya, jadi kecepatan saya maju tapi konsentrasinya konsen. Gitu ya. Thank you. Terus kita kasih tepuk tangan dong. Yang terakhir. Artinya apa? 20 itu artinya apa? Nggak apa, coba aja. Kita lebih lah. Derajat. Oke, berarti awal-awal suhunya dia 20 derajat gitu ya. Oke, terus. Oke, turun. Mulai naik lagi, gitu. Oke, terus kita itu benar bawahnya. Nah, kalau dari sini artinya gimana? Awal-awal. Oke, jadi dia suhunya di awal-awal tuh udah turun gitu, drop gitu. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Kita mau coba ini ya, kita mau coba kasih kesimpulan ya. Nomor 1 adalah ketika kita belajar tentang turunan, itu intinya kita belajar tentang apa sih? Change, perubahan. Itu ya, kalau turunan kita belajar tentang perubahan. Aplikasinya kira-kira banyak atau sedikit? Banyak ya, gitu ya. Terus ketika kita mencari turunan, apakah alat bantu Wolfram Alpha ini berguna? Berguna ya. Supaya kita bisa fokus dalam hal apanya? Membaca hasilnya. Gitu. Jadi intinya begitu. Ini awal dari pembelajaran kalkulus. Kamu harus bisa mengerti bahwa ada alat bantu yang bisa dipakai. Tapi fungsinya kita nih, tujuan utamanya itu adalah kita harus bisa bacanya. Gitu ya, kebayang? Nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan belajar mekanisme matematikanya. Kalau si Wolfram Alpha kan tinggal enter langsung keluar semuanya. Nanti kita akan belajar manualnya bagaimana. Setidaknya kalian tahu. Gitu ya kira-kira ya. Oke, kalau begitu kita akan tutup kelas hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat baik. Dan semoga pembelajaran hari ini berguna buat kita semua. Oke, kita akan berdoa, kita tutup kelas ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Sekarang kami mau lanjut dengan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Bersyukur buat siap anak-anak ini yang dengan luar biasa untuk boleh belajar. Kiranya mereka boleh mendapat pengetahuan yang baru di dalam journey pembelajaran mereka di sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang.